Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Hai Diners, kembali lagi dengan Nanat di sini. Kali ini dari podcast hadir dengan topik yang cukup menarik di bulan ini. Topiknya sama semua dalam bulan ini, yaitu adalah man versus woman. Tapi di berbagai banyak aspek gitu. Untuk minggu ini kita bakalan bahas tentang man versus woman in relationship. Kali ini kita kedatangan 4 narasumber. Kayak gimana ya? Kita selama danin podcast ini nggak pernah ada narasumber sebanyak ini gitu. Jadi ini cukup spesial banget dan kita kedatangan 2 yang lagi single dan 2 yang in relationship. Kita perkenalkan dulu dari Berry, boleh dong. Ini tim single ya. Di bawah ini tim single, yang di atas ini tim couple ceritanya. Tos dulu tim single. Ya, tim single tos dulu, tim couple tos dulu. Oke. Dari tim single ada Berry dan ada Devi. Boleh dong perkenalan diri dulu sama all the diners. Nama saya Berry. Puji Tuhan, status saya setelah di podcast ini, selama syuting podcast ini adalah single ya. Single. Nggak tahu nanti kalau sore udah ditembak, saya nggak tahu ya. Ditembak atau nembak? Ditembakkan pede. Makanya pedean ini yang bikin saya jomblo sebenarnya. Akhirnya Aduh, jadi ngaku sendiri ya. Ya apalagi terus saya informasikan. Kan tadi status udah. Kesibukannya nih, Kesibukan. Saya ini menjadi single. ya jadi single tuh sibuk banget ya. Oh, sibuk banget ya. Iya. Sibuknya jadi nggak tahu harus ngapain. Oh gitu ya. Ya kesibukan saya usaha. Iya, di bidang jasa. Di bidang jasa. jasa mencari pasangan. Jasa. Belum ya. Saya jasa menikahkan pasangan kebetulan. Jasa menikahkan pasangan. Oke. Nanti lah saya jasanya di mana ya. Cuman ya sering kali saya dapat pertanyaan kan gitu ya. Oke. Kapan nikahin terus orang, kapan nikahnya? Nah, itu yang masih belum bisa saya jawab sampai hari ini ya. Gitu ya. Iya, mungkin itu alasan saya juga diundang di podcast ini. Iya. Terima kasih. Gitu aja cukup nih. Oke, terima kasih ya Berry. Sekarang coba dari Devi deh, benar perkenalan diri. Soalnya All the Diners belum pernah ngelihat muka ini gitu di podcast ini. Ya, halo semuanya, nama saya Devi. Apalagi sih tadi? Statusnya single. Karena kita tim single hari Iya, ini kan. Terus Kesibukan. Oh, jangan-jangan pacarnya ditaruh dulu. cari disebutin. Disembutin dulu jadi nanti udah podcast ini jadi nggak single lagi. Bisa. Ada di belakang diumpetin. Waduh. Terus kalau kesibukannya, kesibukan saya nonton drama, baca buku, apa lagi ya? Ya pokoknya sibuk lah. Sibuk menata diri. Jadi single juga sibuk kan tapi. Iya, sibuk dong. Tapi sibuk mencari juga kah? Sibuk dicari kayaknya. Sibuk dicari, boleh. Itu aku suka itu. Aduh. Oke. Ini dari tim single. Dan sekarang dari tim yang couple. Boleh dong perkenalan diri dari Sumardi. Halo, nama saya Sumardi. Status ya menjalin hubungan. Oh, ini pasangannya. Oh iya. Saya ya syukur-syukur bisa nikah nanti. Amin. Kesibukannya paling kerja di bidang IT. Oh, di bidang IT. Udah sih itu aja. Oh, udah. Gak ada lagi? Sibuk pacaran gitu misalkan? Pacaran ya itu wajib kayaknya. Oh gitu. Oke, dari Erlin mungkin boleh perkenalan diri. Ini salah satu host podcast kita juga sih. Jadi saya podcast dibilang kemarin. Hai Aldi Danus. Gimana perkenalan diri dulu dong, Lin? Halo, saya Erlin. Kesibukannya bekerja juga. Bekerja. Sebelum pacaran? Pacaran, ya. Status pacaran. Pacaran. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah perkenalan diri. Terima kasih juga Nat. Jadi gini. Natasha nggak kenalin diri. Oh, saya juga. Saya Natasha sudah. Statusnya? Statusnya saya Panik tiba-tiba karena belum pernah di blow up kayaknya. belum pernah. Jadi, itu sebagai rahasia saja ya untuk teman-teman semua. Oke. Jadi karena temanya minggu ini tentang man versus woman, aku tuh kepikiran gimana kalau misalkan membahas tentang perbedaan antara cowok dan cewek, tapi dari dua sudut pandang yang berbeda, dari orang-orang single dan dari yang couple gitu. Oke, sudah siap ini?
Sudah sih Ya, kalau gitu sih. siap. Udah siap. Ya kita sih udah siap ya, udah lama juga kan single. Dari tim single sudah siap ya? Siap. Oke, dari tim couple siap. sudah. Dari tim couple gimana? Udah siap dong pasti kan? Yang lagi mau kuis jadi. Kan versus moment kan? Iya, bener dong. Ya, gitu kan. bener. Oke, jadi sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan yang aku siapin. Jadi sebenarnya aku pengen nanya juga kayak sebenarnya menurut kalian itu pasangan itu preferensinya seperti apa? Misalkan dari sisi cowok, preferensi cowok tuh gimana sih tentang cewek gitu? Ini nanya ke kita dulu ya. Dari tim single dulu aja lah. Oke. Kayak preferensinya gimana sih kalau misalnya pengen punya pasangan tuh seperti apa? Yang misalnya ganteng lah, yang pinter lah, atau yang mana, yang gimana lah, atau pengen cowok yang seperti apa, atau cewek yang seperti apalah sebutannya gitu. Gimana? Dari Devi dulu deh. Waduh, dari saya ya. Preferensi cowok. Ya tipe-tipe kayak Nam Joo Hyuk, kayak Kim Son Ho, kayak gitu lah pokoknya. Bayangkan langsung mungkin kalau misalnya teman-teman bingung bisa langsung search aja di Google atau di YouTube cari Nam Joo Hyuk atau Kim Son Ho gitu. Ini pasti saya jamin yang teman-teman di rumah tuh pasti, oh pantesan jomblo. Hey, jangan buka kartu dong. Iya. Terus saya nggak apa-apa, kita sama-sama nyala boleh kan? Karena kita masih jomblo, jadi nggak apa-apa. Pulang lewat mana? Pulang lewat pintu ya. Gimana? Apalagi misalkan pengen punya preferensi cowok yang saya kan kayak apa sih, percaya Tuhan lah, atau seagama lah, atau tinggi, pendek, gendut, kacamata, gitu. Oke. Yang pasti serius ya? Iya, serius. Aku bercanda. Yang tadi nggak serius, kita serius. Tapi kalau dikasih sama Tuhan boleh kan? Boleh. Yang pasti percaya Tuhan, Yesus. Percaya Tuhan. Yang pasti itu salah satu agama ya. Nah, ya gitu deh pokoknya. Kalau beda kan, ya kalau menurut saya kalau beda cukup sulit ya. Kadang yang sama aja pasti kan udah cukup banyak cekcoknya, apalagi kalau yang beda. Itu kalau menurut saya, tapi mungkin beda orang beda pendapat juga kan. Terus cinta Tuhan, cinta keluarga, cinta saya. Emang 3C. Oke. Boleh. Kalau dari Berry sendiri nih, dari sisi cowok deh, pengen cewek yang kayak gimana sih? Yang body seksi lah misalkan, atau cantik lah, rambut panjang, lemah gemulai, tidak apa ya, selalu make up dan gitu, atau gimana? Saya mungkin mewakili semua cowok di dunia dulu ya. Oh. Hebat aja. Openingnya gitu. Ini benar, saya tanya dulu. Kalau nomor 1 ya, maksudnya ini mah secara preferensi umum lah. Buat para cowok tuh pasti yang pertama tuh dilihat tuh penampilannya dulu. Setuju? Tapi gini, penampilan dalam arti gini, selera setiap cowok tuh mungkin beda. Tapi pasti yang pertama dilihat penampilan dulu ya, bro. Ya, pasti. Nah, jadi itu dulu gitu. Kalau penampilannya sudah masuk dalam kriteria umumnya dia untuk ini tipe look penampilan cewek yang saya mau, itu pasti udah lebih gampang tertariknya gitu. Jadi itu pasti nomor 1 lah. Nomor 1 adalah penampilan berarti. Kriteria umum ya, itu semua cowok pasti sama. Lihat dulu looknya, selera looknya gimana. Terus. Setelah itu kalau sekarang preferensi pribadi saya, kalau saya tuh suka cewek yang takut akan Tuhan udah pasti. Itu paling pertama itu oke, nomor 1. Gitu. Ya tadi sama lah ya, iman percaya sama Tuhan Yesus kan. Terus saya pengen dia juga bisa nerima saya padanya, gitu kan, bukan ada apanya. Ya. Sayang apa adanya. Terus terus kalau saya pribadi yang paling penting itu adalah sebenarnya dia tuh nggak risih kalau ngobrolin soal pelayanan, nggak risih ngobrolin soal kerohanian. Ada orang-orang justru yang nggak bisa gitu. Ya, ada beberapa orang yang nggak bisa. Kayak jadi apa kan sih, gitu kerasanya kan? susah ya, misalnya untuk ngobrol gitu, kayak misalkan misalkan mau nggak diajakin pelayanan, misalkan pergi gitu kan, pergi misi misalkan gitu, atau misalkan doainnya tolong saya lagi ada masalah gini. Karena tuh ada yang ngapain sih kamu pergi pelayanan misi, ada yang kayak gitu. Kalau yang tidak setuju lah gitu. Perjalanan tuh gitu, jadi kan kayak kurang suportif di posisi itu gitu. Padahal saya tuh orangnya senang pelayanan juga, misi gitu kan, pelayanan di gereja gitu. Jadi gitu ketemu justru dia nggak support hal-hal kayak gitu, buat saya udah langsung nggak ada kayaknya. Jadi mungkin itu beberapa lah. Selain yang banyak ya. Ada banyak. Ada 200 lagi sih. Oh gitu. Ternyata emang kriteria orang beda-beda ya. Soalnya kalau misalkan yang sudah punya pasangan gitu,
Dari Sumardi dulu deh. Punya preferensi dulu gimana gitu sebelum pacaran sama Erlin? Dulu itu saya ya sama, jawabannya sama Berry. Lihat penampilan dulu harus Penampilan, cantik. pas dia penampilan dulu cantik gitu. Dulu itu pas saya masih muda lah dulu. Emang sekarang udah tua gitu? Sekarang ya puji Tuhan masih muda. Iya. Terus gimana? Puji Tuhan masih muda, cuma encok dikit. Dulu lebih parah lagi gitu, ya harus langsing, apalagi. Jadi aku nggak langsing gitu. Ini dia nih. Enggak gitu, sadar. Oh sekarang udah agak terlalu gitu ya. Saya sadar gitu, saya sadar. pasti susah. Oh iya oke. Terus Tapi ya intinya yang penting dia ada penampilan dulu gitu. Oh menarik gak gitu, mau yang penting menarik lah gitu. yang penting menarik dulu, masuk ke kriteria sendiri gitu kan ya. Yang penting menarik dulu aja gitu. Terus kalau gitu? misalnya takut apa segala macam ya itu menurut aku standar banget lah gitu. Yang penting kalau menurut aku itu sebagai penolong. Harus sebagai penolong. Sebagai penolong. Karena ya namanya pria kan, kita tahu kan pria kan emang sebagai kepala keluarga, kedepannya sebagai kepala keluarga dan segala macam kan pasti banyak jatuhnya juga lah, banyak stresnya juga. Jadi ya I hope ya bisa jadi penolong lah gitu. Jadi penolong, jadi cewek yang kriteria itu pengen bisa cewek itu menjadi seorang penolong buat kamu gitu kan. Okay. Kalau dari Erlin deh, dari sisi ceweknya nih, kita tadi kan udah denger dari sisi cowok, sekarang dari sisi ceweknya. Dulu kriteria pengen punya cowok seperti apa sih? Dulu sebelum nyari ya. Ini kalau sebelum nyari mah yang pasti penampilan dulu. Penampilan. Ya, tadi kayak Devi bilang gitu ya. Tapi kalau udah nyari tuh lebih ke nyari yang nyambung. Nyari yang nyambung. Kalau ngobrol tuh nyambung gitu. Berarti harus punya kayak sih ada hal yang bisa diobrolin dan bisa ngobrol nyambung gitu kan ya. Gitu. Nyari yang sebenarnya aku nyari yang itu sih, cowok yang leader lah. Jadi ya nyari yang leader yang kalau ada masalah tuh dia yang ngatasin gitu. Jadi lu mah kalau ada masalah ya lu dia diem doang, dan itu dia beresin masalahnya gitu. Oke. Nah ini kan dari sisi yang teman-teman kita tim single dan tim couple tuh kan beda banget nih. Kalau tim single kan mikirnya kayak gue penampilan harus cantik begini karena belum ada kan saat ini. Kalau dari tim couple dia mikirnya kayak harus jadi penolong lah, harus jadi seorang leader lah gitu. Kayak ada perbedaan gitu nih. Kalian setuju gak sih? Tapi sebenarnya saya mau nanya dulu sebenarnya. Penasaran nih Penasaran ya. Yang tadi kalian ngomongin tuh udah didapetin belum dari pasangan sekarang? Begitu sekarang udah jadian nih. Kan kalian udah jadian nih, kita kan masih single ya. Kita pengen belajar nih dari yang udah jadi. Yang tadi kalian tadi utarakan itu udah kejadian, maksudnya bener nggak gitu? Kayak dia sosok pemimpin, bener nggak menurut Erlin ya? Atau menurut Didi, misalkan Erlin juga udah jadi sosok yang penolong ya. Udah loh, pengen tahu aja gitu sih. Ini based on kepo aja. Based on kepo kan kita ya. Kalau dari saya pribadi puji Tuhan ya untuk Erlinnya sebagai penolong. Tapi kalau menurut saya pribadi dari diri saya sendiri, kalau sebagai leader saya masih baik belajar. Banyak belajar. Intinya kalau untuk membangun sebuah hubungan itu ya kita nggak cuma lihat cocok atau enggak gitu, nggak cuma itu aja gitu. Kita ya sama-sama belajar lah gitu. Untuk gimana sih harus sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Gitu. Apalagi kita cowok kan, kita kan harus benar-benar kayak nurunin ego kita lah gitu. Nurunin ego sebagai cowok. Oke. Erlin gimana? Bener nggak ini udah nyambung belum nih si ininya? Kan tadi harusnya nyari yang nyambung. Iya tadi kan dari yang nyambung, nyari yang sebagai leader katanya kan. Kalau nyambung udah nyaman lah gitu. Udah nyaman. Dia tuh pendengar yang baik. Oke. Kalau leader ya itu tadi masih banyak belajar. Jadi kerasa ya, ternyata kerasa. Jadi sampai sekarang belum 100% sesuai dengan keinginan yang diharapkan sebelumnya gitu. 100%. Tapi sedang dalam proses. Betul kan? Sudah terjawab pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada hambanya. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi sih. Kalau misalkan kalian berdua nih dari tim couple nih, kalian tuh pacaran kayak gimana sih? Kayak misalkan ngapain gitu?
jalan. Ngapain? Ini kita juga kepo ya. Kita tim single juga kepo nih kira-kira gimana ngapain aja sih Emang kalian kalian pacaran ngapain aja sih? Kayak misalkan lu main game bareng gitu, atau nonton bareng, atau apa gitu? Shopping bareng gitu mungkin. Iya, nggak usah di detail sih. Senin Selasa Rabu nggak usah. Kita kasih kepo itu, kita kasih kepo itu. Nggak usah. Gimana? Yang pasti dalam seminggu tuh pasti harus ketemu lah. Harus ketemu. Harus ada sehari yang full lah bareng gitu. Seharian Full bareng tuh maksudnya pergi Dari jam main 5 gitu. jam 12 malam Ya, sampai terserah jam kita mau ngapainnya tapi 12 barengan. Yang penting barengan. Dalam 1 minggu itu ada 1 Tapi hari. nggak 12 malam sampai 12 malam juga. Enggak juga sih. Soalnya sehari ya umat ya. Berarti nggak seharian kan ya? Udah. Mau ngalahin ini market yang Ada 4 jam. Jadi tanda kutip. Terus. Terus apa ya? kepo ngapain aja sih? Kepo. 24 ngapain aja Gitu. gitu. Seharian ngapain gitu. Atau hari-hari juga boleh sih. Atau sehari-harinya deh, selain kan itu kan dalam 1 minggu kalian cuma ketemu sehari nih. Nah dari Senin dari hari-hari lainnya tuh kalian ngapain aja gitu pacarannya? Random aja. Jadi ya kadang ya main game bareng ada gitu, tapi ya lebih seringnya main game bareng. Terus ya paling ya makan, terus ya kadang-kadang ya nonton juga ada gitu, jalan-jalan ya rata-rata ke mall, tapi ya pernah jalan-jalan ke tempat wisata ya ada, cuma ya paling sekali 2 kali aja. Oh, Gitu. jadi pacarannya pergi jalan-jalan dan bersama gitu. Ya yang penting kebersamaan. Yang penting kebersamaan. Udah kayak pertemanan aja, yang penting kebersamaan. Bertemu, sering ketemu aja gitu. Yang penting sering ketemu. Ketemu aja, cuma ya karena kita kan juga punya jadwal, saya ada jadwal kerjaan juga, dia juga ada jadwal kerjaan dan jadwal gym juga gitu, dan saya juga ada pelayanan juga di gereja, jadi ya masing-masing lah saling ada kepercayaan lah gitu. Oh ya ada jadwal, saya juga ada jadwal ya, sama-sama mengerti. Saling mengerti lah ya sebutannya. Gitu. Cuma ya bukan berarti ya bisa menjadi alasan untuk tidak ketemu, itu bukan gitu. Pokoknya ya karena dianya juga orangnya kan quality time banget lah gitu, jadi mau nggak mau ya saya harus lebih sering intens ketemu dia gitu daripada chattingan gitu. Terus kalian tuh chattingan setiap hari gitu? Setiap Hari, setiap jam, pokoknya kalau apa-apa tuh kayak Beb aku lagi di sini, atau misalkan Beb aku tuh lagi gini, aku tuh lagi ngapain, itu selalu ngabarin gitu nggak sih? Selalu ngabarin ya jarang ya gitu. Jarang. Ngabarin gitu. Ada sih berapa hari itu chatting, tapi yang penting kita udah tahu nih kegiatannya Erwin itu apa gitu. Erwin juga tahu kegiatan saya apa gitu. Jadi ya gitu kita percayalah gitu. Gitu, yang penting ya ada kepercayaan gitu. Kalau misalnya intinya kalau misalnya kepercayaan hilang ya udah gitu. Pasti susah gitu. Nanti ujungnya bukan chat tiap hari gitu, tiap menit, tiap detik malah. Gitu. Oke. Ini pertanyaannya untuk khusus tim couple doang sih. Sekarang tips single juga ada pertanyaan khusus nih. Apa nih? Udah siap belum? Udah dong. Kenapa sih kalian Dengan diundang ke podcast ini kita juga sudah sudah siap ya? Karena kita pasti akan diserang sebagai single. Kenapa sih masih single kalian tuh? Kenapa nih? Kenapa masih single? Dimana maksudnya sekarang tuh orang udah kayak gue pengen cari pacar, cepet-cepet cari pacar lah, pokoknya biar gue nggak malu lah jalan sendiri gitu. Biasanya kan ada orang pertanyaannya agak menjebak. Aduh, sampai batuk tuh. Anda merasa terjerumus ya? Anda merasa tersudut ya? Jangan terlalu tinggi, turuninlah sedikit lah. Padahal sini tuh mau sama lu loh, sini tuh mau sama lu. Yang mau cari duluan pasti Anda kan? Iya. Ya itu menurut saya udah bukan berarti cewek nggak boleh ya. Kita udah nyaman bareng, udah jalan bareng gitu ya. Ternyata masalah diri sendiri juga jadi penting gitu. Pilih mana gitu? Apakah PDKT bukan PDKT, misalnya dari temen jadi pacar, atau orang baru kenalan jadi pacar? You all the diners yang udah listening to our podcast ya. All the diners, kalau all the diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, all the diners bisa DM kita di Instagram di @allthedining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, Share goodness.